Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat dimanapun berada. Kali ini saya akan menjelaskan aksi nyata semangat guru 2 kompetensi non teknis kurikulum merdeka. Pada kali ini saya akan berbagi tips untuk kreativitas dan inovasi. Nah, perkenalkan nama saya Irene Mary Isa SPD. Saya guru kelas 4A di SDN 1 Mogolaing, Kota Mobagus, Sulawesi Utara. Tujuan dalam video ini adalah di mana video ini dibuat sebagai bentuk aksi nyata pelatihan mandiri topik semangat guru 2 kompetensi non teknis kurikulum merdeka. Nah, dalam kegiatan pembelajaran, siswa biasanya diharapkan mampu menjadi siswa yang aktif dan kreatif. Nah, di sini saya akan berbagi tips bagaimana kita mengantarkan siswa agar menjadi siswa yang aktif dan kreatif. Nah, saat ini ada 3 tips yang dapat saya berikan bagaimana membantu peserta didik untuk berlatih berpikir kreatif di kelas. Yang pertama dengan menggunakan kemampuan untuk berusaha, bertanya, dan berpikir, mengaplikasikan curah pendapat atau biasanya yang disebut dengan brainstorming. Ya, yang kedua ini meyakinkan siswa untuk mencoba hal-hal baru. Salah satu cara untuk menggali ide kreativitas dengan mengamati, meniru, dan memodifikasi. Yang ketiga, memiliki kemampuan untuk memecahkan masalah dan memahami risiko yang akan diperoleh dari menciptakan berkreasi dengan hal-hal baru. Nah, untuk tips yang pertama, menggunakan kemampuan untuk berusaha, bertanya, dan berpikir. Di sini sebelumnya kita harus membuat siswa itu memiliki niat dari dalam diri untuk sungguh-sungguh dalam belajar. Nah, dengan demikian, dengan adanya niat yang muncul dari dalam diri siswa tersebut, maka siswa itu akan selalu berusaha untuk maksimal dalam mengerjakan suatu hal. Dia tidak malu untuk mengungkapkan pendapat dan berpikir kritis. Nah, dengan adanya sikap siswa yang seperti itu, maka dapat melahirkan siswa yang aktif, kreatif, dan berprestasi. Nah, tadi sudah disebutkan yang pertama tips dari saya itu disebut juga dengan brainstorming. Nah, brainstorming ini adalah salah satu kegiatan berpikir divergen, di mana pada modul kita sudah belajar bagaimana itu berpikir divergen maupun konvergen. Kalau dalam brainstorming ini lebih ke kegiatan berpikir secara divergen, ya. Nah, yang kedua, meyakinkan siswa untuk berani mencoba hal baru merupakan salah satu cara untuk menggali ide atau kreativitas dengan mengamati, meniru, dan memodifikasi. Jadi, kita sebagai guru harus mendorong siswa itu untuk berani mencoba hal-hal baru. Jadi, jangan kita istilahnya kita memotong ide-ide yang akan keluar dari dalam diri siswa. Sebaliknya, kita harus mendukung siswa untuk dapat berani mencoba hal-hal baru dengan mengamati, menirukan, dan memodifikasi karya orang lain atau yang kita kenal dengan ATM, amati, tirukan, modifikasi. Ada 2 aspek utama kreativitas, yakni originalitas dan efektivitas. Nah, originalitas ini adalah kebaruan atau keunikan, sedangkan efektivitas adalah kegunaan, ketepatan atau kecocokan. Jadi kalau di sini originalitas ini lebih ke hal-hal yang baru atau unik.
Nah, sedangkan untuk efektivitas ini adalah kegunaan, ketepatan, atau kecocokan dari apa yang sudah kita buat. Elemen kreatif, di mana di sini ada 3 hal yang disebut dengan elemen kreatif. Yang pertama, menghasilkan gagasan yang orisinal. Kedua, menghasilkan karya dan tindakan yang orisinal. Yang ketiga, memiliki keluasan berpikir dalam mencari alternatif solusi permasalahan. Contohnya di sini, misalnya kita atau kamu berjualan makanan dengan resep terbaru yang kamu buat sendiri. Nah, mungkin ada orang lain yang berpendapat, bilang, "Ah, rasanya biasa saja." Tapi, mungkin bagi kita itu adalah hasil karya atau temuan gagasan baru kita, yang bagi orang lain tadi yang saya katakan mereka mengatakan biasa saja karena mungkin bagi mereka itu adalah hal yang biasa. Tapi bagi kita itu merupakan hasil karya atau temuan dari gagasan baru kita sendiri. Yang ketiga, tips dari saya adalah memiliki kemampuan untuk memecahkan masalah dan memahami resiko yang akan diperoleh dari menciptakan, berkreasi dengan hal-hal baru. Nah, dengan memperoleh informasi terkait risiko dan pengalaman yang akan diperoleh nantinya, maka akan memberikan kesadaran penguatan kepada siswa untuk melakukan hal-hal yang kreatif dan inovatif. Jadi siswa di sini harus memiliki kemampuan untuk memecahkan masalah dan harus memahami dari keputusan yang dia ambil itu akan menimbulkan risiko seperti apa. Ya, dari kegiatan menciptakan atau berkreasi dengan hal-hal baru itu risiko seperti apa yang akan dihadapi nantinya. Nah, itulah 3 tips dari saya bagaimana cara mengantarkan peserta didik untuk berpikir kreatif. Salam dan bahagia, terima kasih sudah mendengarkan.